Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Kurniawan. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah. Sini saya akan menjelaskan aspek sosial dalam masyarakat yang sudah saya pelajari sampai semester ini. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita masih bisa kuliah online pada pagi hari ini. Dan juga salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat dosen pengampu Ustaz Burudin yang selalu memberikan ilmu kepada kita pada saat di bangku kuliah kemarin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Burudin. Yang pertama, saya akan menjelaskan tanggapan saya terhadap kondisi dan situasi pada saat ini. Bagaimana saya melihatnya, ada sisi positif dan ada sisi negatif. Kita akan berbicara yang positif terlebih dahulu. Melihat kondisi dan situasi saat ini, Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita diuji dengan wabah virus COVID-19 atau Corona yang dikatakan oleh WHO ini sudah pada tingkatan pandemi, dari epidemi menjadi pandemi. Saya melihat masyarakat Indonesia banyak yang waspada, tapi mereka saya lihat malah panik. Ini yang menjadi masalah, karena seharusnya kita tidak harus panik terhadap wabah virus ini. Sebab kita cukup waspada dengan mempersiapkan apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk supaya kita tidak terkena oleh virus ini. Dan itu sisi negatif yang agak miris sih saya lihat. Harusnya kita tuh waspada saja, tidak harus panik berlebihan lah, ya kan? Kemudian saya melihat positifnya, hikmah dari wabah ini, yaitu kita dari pemimpin negara ya. Pemimpin negara, hikmah dari wabah virus ini, pemimpin negara harus memerhatikan rakyatnya, memerhatikan kesehatan rakyatnya, bahan pangannya, dan juga segala kebutuhan yang harus dipenuhi oleh rakyatnya. Kemudian rakyatnya harus bahu-membahu, gotong royong untuk bisa saling memenuhi kebutuhan. Yang mana dokter harus punya APD, yaitu alat pelindung diri. Maka dari itu masyarakat maksudnya masyarakat yang mempunyai uang lebih, kalau bisa seyogyanya memberikan sumbangan atau donasi kepada tenaga medis yang mereka menjadi garda terdepan dalam memerangi virus atau wabah COVID-19 ini. Itu yang positif. Kita kembali lagi ke negatif. Yang negatif adalah masyarakat saling mencaci maki, saling nyinyir dalam bahasa aktualnya. Pokoknya pemerintah itu dinilai oleh masyarakat lambat tanggap, lambat memberi penanganan, dan mereka banyak yang minta lockdown, dan itu tidak bisa langsung dadakan begitu saja. Tidak serta-merta langsung lockdown besok, nggak bisa. Ya memang ada sebuah negara yang berhasil dalam menerapkan lockdown. Kenapa? Karena mereka sudah siap segala bahan pangan, bahan
medis, bahan obat-obat, semua itu sudah siap. Kita lihat sekarang yang gagal Italia dan India dalam menerapkan lockdown, yang mana rakyatnya kelaparan dan mereka banyak menjarah supermarket atau ulakan toko yang menyetok bahan pangan yang ada di negaranya. Itu di Italia. Kalau di Cina mereka membeludak, semua ingin mudik ke kampung halamannya. Ini yang akan menjadi masalah. Ini yang jadi masalah di negara tersebut. Maka dari itu pemerintah menerapkan kembali bahwa social distancing itu diluaskan kembali, bahwa jangan sampai ada mobilitas sedikit pun di Indonesia, di wilayah manapun. Karena kita lihat bahwa jumlah korban, jumlah pasien yang positif sudah meningkat. Semua memang menginginkan, baik itu pihak dari pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri, ingin grafiknya itu melandai, tidak melambung. Memang kita harus mengikuti terlebih dahulu grafik yang melambung, kemudian yang melandai. Karena kalau kita serba cepat-cepatan, serba dadakan, nanti semua panik. Contohnya seperti India, mereka panik, Italia panik, bahan pangan nggak ada, mereka nggak ada uang. Yang terjadi adalah penjarahan. Ini yang akan menjadi masalah. Jadi sikap kita untuk melihat situasi dan kondisi seperti ini, yang punya uang, yang punya harta banyak, yang punya harta berlebih, monggo silahkan didonasikan kepada lembaga sosial, kemudian lembaga sosial menyalurkan kepada tenaga medis berupa APD, masker, sarung tangan, gloves make self, dalam bahasa Inggrisnya. Ini sikap kita, sikap bijak kita seperti ini. Jangan lagi kita di kolom komentar online itu saling sikut menyikut. Ini yang miris saya lihat, sangat miris saya lihat. Yang saya tekankan bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia, ya, kalau ingin virus ini cepat selesai, cepat berlalu, maka ikutilah arahan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jangan kita semaunya, kita semena-mena, nggak betah lah di rumah, nggak betah lah kita nih mengikuti penerapan dari pemerintah. Nah, itu haruslah kita jalani seberat apapun, menyekik apapun penerapan itu, selagi itu baik, selagi itu tidak menyelewengkan hukum syariat dan hukum dari pemerintah, hukum negara, ya tidak apa-apa. Ini kan juga demi kebaikan kita, demi kesehatan kita, demi kelangsungan hidup masyarakat di masa yang akan datang. Maka dari itu saya mengajak kepada kawan-kawan seluruh masyarakat Indonesia untuk saling bahu-membahu, yang tidak punya kegiatan selain bekerja di luar seperti ojol, silakan di rumah saja. Karena banyak di luar sana yang berjuang seperti ojol, seperti buruh yang esensial. Buruh yang esensial itu bekerja banyak sekali waktunya yang dia korbankan. Dan kalau mereka tidak bekerja, mereka tidak bisa menghidupi anak dan istrinya yang di rumah. Pada itu kawan-kawan, kita doakan mereka semua agar diberikan kesehatan. Dan juga saya memegang sebuah pesan, yaitu jangan mencaci maki saudara sendiri. Mari kita rangkul semua, dan juga kita ingatkan bahwa selalu kita harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
agar kita selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan hingga keesokan harinya dan hingga masa yang akan datang. Saya Kurniawan, terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.